Perempuan tidak apa-apa berdandan, mempercantik diri, namun jangan lupa juga menjadi cerdas. Berdirilah tegak kaum perempuan tiang negara Kesatuan Republik Indonesia. Perempuan adalah pelindung bagi alam itu sendiri. Maka dari itu, perjuangan politik dan kemasyarakatan bukan hanya milik kaum Adam semata, tapi juga sang pelindung alam itu sendiri. Kepada anak-anakku di seluruh tanah air, saya minta untuk bekerja kembali dengan tulus. Jangan melakukan hal-hal yang bersifat emosional, karena di dalam mimbar ini, kamu melihat ibumu berdiri di sini. Voting itu bukan budaya kita, tetapi budaya barat yang diimpor yang dibawa ke tempat kita. Kebahagiaan kita bukan karena berkoalisi dengan kekuasaan, tapi kebahagiaan itu akan datang ketika kita bisa menangis dan tertawa bersama. Pancasila adalah prinsip dasar sekaligus jalan penerang yang harus kita ambil untuk terus melangkah, teruslah bergerak. Teruslah bersama dalam perjuangan mencapai masyarakat adil, makmur, sampai terwujud Indonesia sejahtera. Indonesia yang sejati-jatinya merdeka. Anak muda kita ini aduh. Saya bilang ke Presiden, jangan dimanja. Apa sumbangsi kalian ke bangsa dan negara ini? Masa hanya demo saja? Politik tidak boleh diskriminatif. Politik harus membuka ruang dan akses partisipasi seluruh rakyat. Rakyat adalah rakyat. Seluruh rakyat memiliki hak dan kewajiban yang sama. Setiap rakyat memikul tanggung jawab yang sama dalam berkontribusi pada kepentingan nasional. Berhenti pesimis pada negeri ini, kita kembalikan harga diri dan kehebatannya. Tak ada yang bisa merebut kemerdekaan, selama kita menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia. Bung Karno menegaskan bahwa Pancasila bukan hanya mengandung makna nasional bagi bangsa Indonesia, sesungguhnya Pancasila juga mempunyai arti universal dan dapat digunakan secara internasional. Jangan sekali-kali punggunggi rakyat, jangan hitung untung rugi kerja politik, jangan cari keuntungan pribadi atau kelompok dari tugas ideologis ini. Perenungan sejarah itu mestinya lebih didalami oleh kalangan muda yang sekarang ini mengalami kelunturan. Dan mereka yang sudah mengetahui arti dan makna dari kebangkitan nasional itu sendiri. Saya ingatkan, jangan karena ambisi menduduki kursi kekuasaan lantas membuat lupa daratan. Kader, banteng, tidak boleh berprinsip asal menang lalu mainkan metode teror, propaganda kebencian, dan fitnah. Tujuan pendidikan adalah mewujudkan bangsa yang cerdas, tidak hanya secara intelektual tapi juga secara emosional dan spiritual. Negara Indonesia bukanlah negara liberal yang menyerahkan alokasi ekonomi pada mekanisme pasar. Negara Indonesia dikehendaki sebagai negara sosial, negara kekeluargaan dan negara kesejahteraan, di mana negara bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Aku ingin mendorong masyarakat kita untuk mendidik dirinya agar memiliki keberanian dalam memahami dan memperjuangkan hak-hak mereka. Pemimpin yang mumpuni itu adalah pemimpin yang kokoh dalam menjalankan Pancasila sebagai jiwa, dasar dan tujuan bagi seluruh kebijakan politik yang diambil. Nasib umat manusia tidak dapat ditentukan oleh hanya segelintir bangsa atau golongan yang merasa dirinya besar dan kuat, paling benar dan suci. Pemimpin negara sebesar Republik Indonesia RI harus menjadi pemimpin lapangan dan mengerti kehidupan rakyat yang sebenarnya itu seperti apa. Nabi saja seorang pemimpin,
tapi nggak sarjana prof.